Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini gue akan bahas sebuah cerita narapidana yang kabur dari penjara. Simak terus. Kisah kabur dari penjara kali ini datang dari negara Jepang yang bernama Yoshi Shiratori. Ia merupakan pria kelahiran Aomori, Jepang pada tanggal 31 Juli 1907. Shiratori bekerja di sebuah toko tahu. Kemudian, ia beralih profesi menjadi seorang nelayan penangkap kepiting di Rusia. Setelah banyak berganti pekerjaan beberapa kali, ia kemudian mencari nafkah di perjudian. Cerita dimulai saat ia dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan yang menggiring dirinya untuk masuk ke dalam penjara Aomori pada tahun 1936. Shiratori merasa muak karena ia tidak merasa melakukan tindak kejahatan pembunuhan ataupun perampokan. Setiap malam, para penjaga penjara Aomori selalu menyiksa dan memukul dirinya. Bahkan, Shiratori mendengar kabar bahwa dirinya akan divonis hukuman mati. Dia berpikir sangat sia-sia jika ia bertahan dan ini sudah waktunya untuk pergi. Shiratori sadar diri bahwa penjara Aomori bukanlah penjara yang mudah untuk melarikan diri. Saat ia berada di dalam penjara Aomori, Shiratori selama berbulan-bulan selalu memperhatikan rutinitas para penjaga sel. Mengetahui ada jeda 15 menit saat polisi melakukan patroli, dia juga memperhatikan para penjaga penjara untuk mengetahui di mana letak kunci sel. Sebelum melarikan diri, ia meletakkan papan di atas lantai tempat ia tidur untuk mengelabui penjaga yang lewat agar mengira dia masih tidur. Rencana kabur dimulai saat ia melihat ember untuk mandi. Kemudian, dia melepaskan logam kawat gagang ember tersebut dan menggunakan kawatnya untuk mengambil kunci sel. Shiratori berhasil lolos dengan melarikan diri melalui banyak pintu dan atap langit-langit sel. Tapi disayangkan, usaha Shiratori selama berbulan-bulan untuk kabur akhirnya sia-sia juga. Karena selama 3 hari saja Shiratori kembali ditangkap setelah ketahuan mencuri obat-obatan di rumah sakit. Hal ini membuatnya dijatuhi hukuman seumur hidup dan ia tidak dapat bertemu dengan istri maupun anaknya. 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 1942, Shiratori dipindahkan ke penjara kota Akita. Di penjara Akita, dia ditempatkan di sel yang dirancang khusus untuk seniman pelari atau tukang kabur, dengan langit-langit yang tinggi, satu atap kecil dan dinding dari tembaga. Tidak ada jendela sama sekali. Hanya ada satu lubang kecil selebar pundak manusia di atas langit-langit sebagai ventilasi, yang mana ruangan ini juga dirancang untuk mencegah seseorang melarikan diri. Di sana, ia diperlakukan lebih buruk oleh para penjaga sebab mereka mengetahui kasus Shiratori yang pernah kabur dari penjara sebelumnya. Dia disiksa, kerja paksa, diborgol setiap saat, bahkan untuk tidur dia ditempatkan di lantai beton yang dingin. Hampir setiap malam, Shiratori memanjat dinding untuk memperhatikan bahwa kayu yang menahan jeruji jendela mulai membusuk dan mencoba melonggarkan ventilasi sampai akhirnya dia berhasil mencabut kayu dan membuka jendela atap. Shiratori menyadari bahwa aksinya tersebut akan terdengar oleh para penjaga karena langkah kakinya di atap. Shiratori menunggu badai di malam hari untuk memanjat tembok dan melarikan diri agar suara saat ia melarikan diri tidak terdengar oleh para penjaga. Setelah berhasil kabur selama berminggu-minggu dan terus bersembunyi, dia memutuskan untuk pergi ke rumah seorang petugas polisi yang bernama Kobayashi untuk meminta bantuan dalam kasus melawan ketidakadilan dalam sistem penjara Jepang. Karena Kobayashi ini merupakan satu-satunya polisi yang menunjukkan kebaikan kepada Shiratori selama di penjara Akita. Shiratori tidak menyangka ternyata petugas ini akhirnya melaporkan keberadaan Shiratori kepada pihak berwenang dan Shiratori pun akhirnya ditangkap kembali saat berada di kamar mandi rumah Kobayashi, dan dia bersumpah untuk tidak pernah mempercayai lagi petugas polisi. Setelah tertangkap oleh polisi lagi, kali ini Shiratori dipindahkan ke penjara Abashiri di Hokkaido Utara. Penjara ini merupakan penjara paling terpencil dan dikenal sebagai penjara terburuk di Jepang. Dia diborgol lalu dijebloskan ke dalam sel terbuka dengan suhu dingin yang sangat ekstrim. Selain itu, Shiratori juga mendapatkan penyiksaan yang begitu kejam.
Pada saat pertama ia masuk penjara Abashiri, penjaga selalu memukulinya saat ia mencoba untuk berdiri. Hal itu membuat Shiratori marah dan bersumpah untuk melarikan diri lagi. Dengan kemarahannya, ia mengeluarkan semua tenaganya untuk melepaskan borgol. Penjaga yang ada di depan Shiratori terkejut karena ia berhasil menghancurkan borgolnya. Karena polisi tidak mau kecolongan lagi, Shiratori diborgol dengan borgol yang khusus. Untuk mandi pun Shiratori harus menunggu seminggu sekali untuk melepas borgolnya, yang membutuhkan spesialis khusus, di mana spesialis khusus ini membutuhkan waktu 2 jam untuk membuka borgol Shiratori. Setiap hari, penjaga selalu mengantarkan makanan berupa sup miso. Shiratori bukanlah orang yang bodoh, ia merupakan orang yang sangat cerdas dan dia selalu memperhatikan makanan apa yang dia makan setiap hari. Dia menyadari bahwa sup miso mengandung garam. Hal inilah yang ia gunakan untuk kabur dari penjara dengan cara meneteskan sup miso pada borgol dan celah lubang makanan agar keduanya menjadi korosi dan berkarat sehingga memungkinkan dirinya untuk bisa kabur dari penjara. Setiap hari dengan sabar ia selalu meneteskan air sup miso ke celah lubang makanan dan borgol yang mengikatnya. Hingga tiba saatnya, pada tanggal 26 Agustus 1944, Shiratori mampu menghancurkan borgol yang sudah berkarat dan keluar dari celah makanan sempit di pintu selnya. Setelah berhasil kabur, ia tinggal di sebuah pertambangan yang jauh di pegunungan selama 2 tahun. Berhubung tahun 1944 adalah saat terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu, menjadikan momen bagi Shiratori untuk turun ke desa terdekat. Dia melakukan kejahatan lagi dengan menikam seorang petani yang menyerangnya setelah dia tertangkap basah sedang mencuri tomat dari ladang milik petani. Akhirnya, Shiratori tertangkap lagi oleh polisi dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan distrik Sapporo karena kasus pembunuhan terhadap petani ditambah pelariannya dari penjara. Di penjara Sapporo, ia ditempatkan di sel yang dirancang khusus dengan langit-langit tinggi dan jendela lebih kecil dari kepalanya. Namun, penjaga penjara di Sapporo sangat mempercayai sehingga mereka tidak lagi repot-repot memborgol Shiratori. Penjaga Sapporo ini sangat memperhatikan celah langit-langit yang dulu dijadikan Shiratori untuk kabur, tapi mereka mengabaikan lantainya. Rupanya, hal tak terduga kembali diperlihatkannya oleh Shiratori. Dia memanfaatkan waktu setiap malam untuk membuka baut papan lantai kayu penjara. Lalu, ia menggunakan mangkuk makanan untuk menggali tanah membuat terowongan sebagai jalan keluar dari penjara. Shiratori akhirnya berhasil hidup bebas setelah pelariannya yang cukup melelahkan. Tujuan dia hanya satu, yakni menemui istri dan anaknya yang belum ia jumpai. Setahun setelah bebas, Shiratori bertemu seorang polisi dan dia ditawari sebatang rokok oleh polisi tersebut di sebuah taman. Berhubung pada tahun 1948, saat itu rokok adalah barang mewah di Jepang dan Shiratori kagum akan kebaikan si polisi tersebut. Dirinya mengakui bahwa ia adalah seorang narapidana yang melarikan diri. Dia kemudian ditangkap lagi oleh aparat. Namun, pengadilan tinggi Sapporo setelah meninjau kasusnya memutuskan bahwa kematian petani adalah akibat dari tindakan membela diri dan selama pelariannya dia tidak pernah melukai atau membunuh seorang penjaga. Akhirnya pengadilan mencabut hukuman mati yang diberikan kepada Shiratori lalu diganti hukuman 20 tahun karena melarikan diri. Shiratori mengajukan permintaan kepada pengadilan Sapporo agar dirinya dipenjarakan di daerah Tokyo. Setelah permintaannya dikabulkan, dia menghabiskan 14 tahun di penjara Fuchu sampai tahun 1961 dengan alasan karena dia berperilaku baik. Setelah bebas dari hukuman penjara, Shiratori kembali ke Aomori untuk bertemu kembali dengan putrinya, sedangkan istrinya telah meninggal ketika ia berada di dalam penjara. Akhirnya Shiratori menjalani hidup dengan bekerja serabutan dan dia meninggal pada tahun 1979 akibat serangan jantung di usianya yang ke-71 tahun. Nah, itu tadi kisah dari seorang narapidana yang mencoba kabur dari dalam sel penjara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil lolos dengan
Siratori di sana ia